Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W Prasetya. Kali ini mau kemana ya aku ya? Aku ada di daerah Nguter, Sukoharjo. Kali ini aku mau ke Wonogiri, tepatnya mau jelajah Kecamatan Selogiri, yang merupakan kecamatan yang ada di sebelah utara dari Kabupaten Wonogiri. Ini adalah Nguter, Kecamatan Nguter, yang nanti akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Selogiri. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Nah ini, walaupun aku mau ke Selogiri ya, aku akan belok kiri. Ini ada masjid besar Nguter. Aku nggak akan lewat jalan utama. Kalau jalan utama kan yang ada Gapura Selamat Datang di Wonogiri itu loh, yang ikonik. Tapi aku nggak akan lewat sana, karena yang pertama aku akan menjelajah Kecamatan Selogiri bagian timur. Bagian timur tuh dari itu loh, Bendung Colo. Dan ini adalah jalan menuju Bendung Colo. Kalau Bendung Colo itu ada di perbatasan Sukoharjo, Nguter, dan Selogiri, Wonogiri. Ini ada rel di depan sana, ada palang pintu kereta api. Itu masih aktif ya lur. Jadi di Wonogiri itu ada kereta api. Nah itu jalur kereta apinya menuju stasiun Nguter di depan sono. Kalau ini adalah jalan menuju Bendung Colo. Bendung Colo sendiri itu bukan tempat wisata sih, itu bendungan, tapi sering dipakai nongkrong dan bersantai sama orang-orang. Buat foto-foto juga keren. Tapi sampai sekarang belum dimanfaatkan oleh Pemkab Sukoharjo sebagai tempat wisata. Ya istilahnya tempat wisata nggak resmi lah. Nah ini tadi kalau mau ke Bendung Colo teman-teman, itu dari Masjid Agung Nguter tadi kan ada pertigaan, di depannya belok kiri. Ini lur, cuacanya cukup cerah, alhamdulillah. Padahal kemarin kayaknya hujan sini, tapi ini walaupun cerah nggak terlalu clear juga langitnya, agak berkabut. Jadi langitnya tuh nggak biru, ada uap air yang nanti akan jadi awan. Wajar sih, ini kan musim hujan. Oke, ini ada pertigaan lur. Kalau mau ke Bendung Colo, belok kiri. Hati-hati. Oke, clear. Nah ini aliran sungainya, tapi kok kering ya? Padahal ini kan udah musim hujan. Oke, ini daerah Nguter. Desanya apa ya sini ya? Yang tahu silahkan komen. Nggak ada tulisan juga desa apa ini. Yang rumahnya sini terutama monggo komen. Salam dari kampung halaman di Kecamatan Nguter, Sukoharjo. Ini aku mau menuju Selogiri, Wonogiri dari sini. Dan selain Bendung Colo, ini juga merupakan jalan menuju apa namanya, tempat wisata juga. Namanya Telaga Telaket. Kalau Telaga Telaket itu udah ada di Kabupaten Wonogiri. Kalau dari Solo lewatnya sini, dari arah Solo, dari arah kota Sukoharjo, mau ke Bendung Colo atau ke Telaga Telaket tuh lewatnya sini. Itu nanti Bendung Colo ada di sebelah kanan. Oke dulur, ini daerah Nguter. Daerah Nguter itu juga sentra industri jamu, salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi di Solo itu banyak penjual jamu yang asalnya dari Sukoharjo. Kalau pagi-pagi kan banyak jamu yang dijual pakai gerobak itu atau digendong, jamu gendong itu mereka asalnya dari Nguter, terus menjajakan jamunya di kota Solo. Bahkan produk-produk jamunya juga udah dikirim ke kota-kota besar di Indonesia kayak Jakarta, Surabaya, Semarang gitu, Jogja juga.
karena emang mantep jamunya, jamu nguter itu. Tapi bukan di sini sentra industrinya. Nah ini hampir sampai di Bendung Colo, itu belokannya. Nah ini ada pertigaan yang ada pohon beringin besarnya. Oke, belok kanan. Walah, bapak ini yang tengah. Itu depan adalah Bendung Colo. Polusi tidur harus pelan-pelan. Oke. Nah itu dia lur, Bendung Colo. Tapi kok ada apa ya, pendangkalan di sana, endapan. Nah ini harus nyebrang jembatannya, mobil nggak bisa lewat. Itu dia lur, ini Sungai Bengawan Solo. Jadi ini adalah bendungan yang mengatur debit air Bengawan Solo, selain yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Ini dulu ada airnya loh. Pas pertama aku kesini ini kan ada airnya. Nanti tak kasih fotonya, yang airnya tuh penuh sampai ke tulisan Bendung Colo itu. Tapi nggak tahu ini, mungkin belum, masih peralihan musim hujan. Ini belok kiri kalau mau menuju Wonogiri. Ini lur yang sebelah kiri ini kok masih pendangkalan, ada apa namanya, endapan. Jadi ada tanaman-tanamannya. Moga bisa segera dikeruk sehingga bisa menampung debit air Sungai Bengawan Solo kalau pas banyak-banyaknya. Nah ini jalan yang ada di sebelah selatan Bendung Colo ini awet rusaknya. Sejak aku pertama kali kesini 2017 kayaknya, itu masih jelek, nggak ada perbaikan. Aduh, iki kalau masih wilayah Sukoharjo, tolong Pak Bupati didandani dalane. Kalau masih sudah masuk daerah Wonogiri ya Bupati Wonogiri, tolong dalane didandani ya. Eman-eman soalnya, kasihan juga warganya kalau setiap hari harus lewat jalan kayak gini. Bisa gampang bocor motornya. Iya, ini awet rusak, belum diperbaiki sejak 2017. Apalah kepriwe iki. Ini bikin motor rawan bocor ya jalan kayak gini, nggak bisa ngebut-ngebut. Nah, oke, itu di depan jalannya alhamdulillah udah bagus. Itu ada pertigaan di depan itu. Kalau mau ke Telaga Telaket belok kiri, itu di depan juga ada Bukit Widodaren namanya, puncaknya ada batu-batunya. Itu bisa didaki dari sebelah selatan Telaga Telaket. Itu Telaga Telaket belok kiri. Tapi aku mau ke kanan karena mau ke Selogiri sebelah barat. Ini jalan alternatif lur, dari Bendung Colo menuju Selogiri. Jalannya udah lumayan sih, tapi ya, aduh, masih agak bolong-bolong. Ini tanaman jagungnya udah mau panen. Bentar lagi akan ganti padi karena udah masuk musim penghujan. Ini udah November, 9 November kan udah masuk musim hujan harusnya. Beberapa hari juga udah sering hujan turun. Nah ini udah Selogiri, desa mana ya ini ya? Desa Sendang Ijo. Monggo dulur-dulur yang masyarakat yang orang sini, ini kepala desanya, kantor kepala desa Sendang Ijo. Dulur-dulur yang orang sini, salam dari kampung halaman ya. Keren pokoknya. Ini nanti kalau lurus
Akhirnya sampai kembali di jalan utama Sukoharjo Wonogiri atau Solo Wonogiri. Tapi ini agak sempit ya jalannya ya. Aku dulu lewat sini secara nggak sengaja karena salah jalan, mau ke Telaga-Telaget belok kiri tapi malah belok kanan. Tapi walaupun cuman dilewati, nanti pemandangannya tuh bagus. Nah, ini udah mulai terbuka pemandangannya. Di sini kita bisa lihat barisan perbukitan. Pokoknya ini lurus saja kalau mau sampai ke Wonogiri, nanti juga sampai. Nah, ini kalau simpangan sama mobil harus hati-hati. Nah, ini dia dulur, daerah yang dikelilingi perbukitan. Dan satu hal yang unik dari Selogiri itu adalah di sini dulu ternyata merupakan bagian dari gunung api purba Gajah Mungkur. Jadi ini adalah kalderanya ya. Kaldera itu kayak Bromo itu loh, yang lautan pasir. Bromo kan kalderanya karena gunungnya masih aktif ya, kan lautan pasir. Tapi ini dulu merupakan gunung api purba Gajah Mungkur. Itu udah puluhan juta tahun yang lalu ya umurnya, masa aktifnya. Tapi sekarang udah nggak aktif. Jadi kan kecamatan Selogiri ini kayak dikelilingi perbukitan, barisan perbukitan yang kalau dilihat dari Google Maps itu kayak bulan sabit. Kayak bulan sabit. Jadi barisan perbukitan itu ya kayak, kalau di Bromo itu ya kayak dinding di sekitar kalderanya itu adalah dinding kaldera atau pelawangannya. Nah, itu di depan itu ada barisan perbukitan yang kayak benteng besar itu ya. Itu adalah bagian dari gunung api purba Gajah Mungkur. Itu umurnya udah puluhan juta tahun yang lalu. Sekarang udah nggak aktif, makanya disebut sebagai gunung api purba. Ini udah ada penelitiannya ya. Orang UGM kayaknya yang neliti itu, saya pernah dikasih tahu kalau ya emang batuan-batuannya itu batuan vulkanik masa lalu. Batu andesit itu bereaksi andesit. Dan kalau dilihat dari satelit itu kan barisan perbukitannya tuh bulan sabit, tapi semacam ada yang hilang di sebelah selatannya. Bentar, ini lewat rel lagi. Jadi aku nyeberang rel. Nah, relnya tuh tembusnya di sini. Kayak mana tadi? Barisan perbukitan yang kayak bulan sabit itu semacam yang selatan tuh hilang. Jadi kan harusnya kayak Gunung Bromo itu kan pelawangannya atau bukit yang membatasi kalderanya tuh bulat lingkaran. Nah, ini kalau gunung api purba Gajah Mungkur ini kayak nggak komplit, jadi bagian selatannya tuh hilang. Itu mungkin karena dulu letusannya sangat besar sehingga dinding kaldera pelawangan sebelah selatannya itu jebol. Jadi yang tersisa hanyalah perbukitan, barisan perbukitan yang ada di sisi selatan, timur dan barat saja, sementara selatan udah nggak ada. Nah, ini dulur, di sebelah kanan ada tuh Taman Tugu Pusaka. Itu bukan candi hiasan ya, di dalamnya itu ada pusaka. Pusaka dari Keraton Mangkunegaran, dan pintunya itu ada di atas. Dan ini dulur jalan utama dari Sukoharjo Wonogiri. Ini kalau lurus akan sampai di Terminal Krisak. Dan ini yang salah satu jadi favoritku saat berkunjung ke Wonogiri. Nah, itu dia lur, kita bisa lihat barisan perbukitan yang membentang luas. Sesuai dengan namanya, Wonogiri. Wono itu hutan, Giri itu gunung. Itu kan hutan-hutan dan gunung semua itu yang ada di perbukitan, pergunungan itu, gunung-gunung itu. Keren banget pokoknya lur. Ini Selogiri, ini dulunya juga merupakan kaldera atau apa ya, lubang kawahnya dari gunung api purba Gajah Mungkur. Jadi kalau di Bromo itu kayak ini lewat lautan pasirnya itu loh. Keren. Berasa kayak kecil banget di sini. Nah, itu di depan nanti ada Terminal Giri Adipura atau Terminal Krisak.
Wonogiri. Itu juga ada apa ya, ornamen atau patung orang wayangan yang jadi ikon pintu masuk Wonogiri. Nah, itu ada tulisannya selamat datang di Wonogiri. Oke lur, siap-siap belok ke arah kanan, karena aku akan belok ke arah kanan menuju kecamatan Selogiri bagian barat. Nah, ini ada Bangju lampu merah abang hijau. Oke, belok kanan. Oke, ini terminal Krisa ada di sebelah kiri, Giri Adipura. Aduh, dan ini jalan Wonogiri Klaten. Kalau misal aku terus ikuti jalan utama ini, nantinya aku akan sampai di stasiun Srowot yang ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Stasiun Srowot itu juga udah deket dengan Yogyakarta. Makanya dulu mahasiswa Wonogiri yang kuliah di Jogja itu lewat sini kalau mau ke Jogja. Nah, itu kembali ke Gunung Api Purba lagi dulur. Ini ada di depanku ada Gunung Tenong namanya, yang kayak bukit belakang sekolah di film Doraemon dulu. Nah, itu diperkirakan merupakan titik tengah dari Gunung Api Purba Gajah Mungkur. Emang kalau dilihat dari satelit ya, Google Maps gitu aja deh, itu kan kalau kita bikin lingkaran, itu tengah-tengahnya adalah Gunung Tenong ini. Itu ada pertapaan kayaknya di puncaknya. Keren sekali pokoknya. Keunikan dari kecamatan Selogiri. Bahkan mungkin masyarakat sini masih belum banyak yang tahu kalau di sini dulu adalah bagian dari Gunung Api Purba. Pusatnya itu Gunung Tenong itu, atau bukit belakang sekolah. Wah, besok kapan-kapan coba explore ke Gunung Tenong sana. Ada apa aja nanti, sepertinya menarik. Ini mau ke Selogiri sebelah barat. Ini nanti berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Bulu. Jadi soal Gunung Api Purba tadi, itu deretan perbukitan yang tampak seperti bulan sabit itu dimulai dari sebelah barat. Itu ada Gunung Pegat, kemudian ada Gunung Sepikul, kemudian lalu Latar Ombo itu ada di Kecamatan Bulu Sukoharjo. Terus itu ada Puncak Gajah Mungkur. Terus ke arah selatan itu ada Watu Dukun yang ada di Desa Mbero, Kecamatan Manyaran. Terus ada Gunung Gandul juga. Terus ada Bukit Widodaren. Nah, itu dulu semua bagian dari Gunung Api Purba Gajah Mungkur. Keren sekali lur. Makanya Wonogiri sebelah utara itu tanahnya subur. Bisa dilihat ini lahan pertanian. Udah masuk musim hujan, jadi petani udah mulai menanam padi. Ya, semoga panen selanjutnya musim tanam ini akan melimpah, sehingga Wonogiri bisa jadi salah satu lumbung padi Jawa Tengah dan Indonesia. Amin. Nah, nanti aku akan menjelajah daerah kaki Gunung Gajah Mungkur itu ya. Itu kan nanti ada jalannya ke arah timur, ke arah Wonogiri kota pokoknya. Kemarin aku sempat lewat situ, ternyata bagus banget. Jalannya itu ada di kaki Gunung Gajah Mungkur, perbukitan itu yang memanjang. Wah, apik pokoknya rek. Ini masih Selogiri juga. Meskipun sepi harus hati-hati ya. Jangan sampai terlalu ngebut sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sini dulu jalannya jelek lur. Aku lewat pertama itu 2013, 2012 itu aduh, Jeglongan Sewu namanya. Karena saking banyaknya jeglongan atau lubang di jalan.
Ini nanti kalau lurus akan sampai di Kecamatan Bulu Sukoharjo. Lurus lagi nanti akan sampai di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah ini aspalnya baru, makin mulus jadinya. Mantep tenan, Wonogiri itu pembangunannya pesat. Semoga masyarakatnya makin sejahtera juga, amin. Nah itu ada Tugu, belok kiri. Ini aku di Desa Pule. Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Jawa Tengah. Nanti akan aku tunjukin jalannya yang keren, yang ada di kaki perbukitan. Nah itu depan udah kelihatan. Tapi aku akan belok kanan dulu. Ini harusnya lurus nih, tapi ini coba explore. Oke dulur, itu di depan Gunung Gajah Mungkur, gede banget, yang ada batu besarnya itu loh, yang puncaknya melenduk itu, batu gede itu Gunung Gajah Mungkur. Itu ada Gunung Sepikul dan Pelatar Ombo juga kelihatan. Wah keren sekali ini. Wow.